Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Hariki. Ini dengan NIM T2017 100208. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syiah Imamah. Syiah Imamah menurut pengertian dan keyakinan kaum Syiah adalah pemimpin umat manusia yang meneruskan Rasul, sehingga umat manusia yang berada dalam keselamatan dan terhindar dari kejahatan. Allah memberikan untuk membimbing dan pemimpin umat manusia menerima manfaat atas kepemimpinan imam, terutama dalam keadilan, persamaan, dan ketentraman dalam menjalankan ketentuan dan peraturan-peraturan ilahiyah. Selain kaum Syiah juga memandang bahwa imam itu sebagai rukun agama yang harus diyakini oleh semua orang Syiah, yang ditetapkan berdasarkan nas dan wasiat. Dengan demikian Syiah mendapatkan limpahan kekuasaan dari Allah melalui Rasul dengan wasiat. Menurut kesimpulan Ali As-Salus, bahwa prinsip keyakinan kaum Syiah Imamiyah mengenai persoalan-persoalan imamah adalah sebagai berikut. 1. Imamah adalah salah satu rukun agama. 2. Imam itu seperti Nabi dalam memaksumankannya sifat dan ilmunya. 3. Pada setiap masa harus ada seorang imam. 4. Para imam adalah ulil amri dan Allah perintahkan untuk ditaati. 5. Imam harus dengan ketentuan Allah melalui penjelasan Rasulnya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zati Prilly Andini Wibianti, NIM T2017 154 dari Prodi Tadris IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syiah Zaidiyah. Apa Syiah Zaidiyah itu? Syiah Zaidiyah adalah akidah yang mendominasi penduduk utara Yaman. Sejarah kemunculan Zaidiyah ditandai ketika Imam Zaid melancarkan revolusi melawan pemerintah Bani Umayyah yang didukung oleh 15.000 pasukan berasal dari penduduk Kufah di Irak, di mana hal serupa dilakukan sebelumnya oleh kakek Imam Zaid, yaitu Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi hal itu mengalami kegagalan fatal dalam pertempuran di kota Karbala dengan menewaskan 61 tentara Imam Husain bin Ali. Namun selanjutnya Imam Zaid tidak menerima kegagalan tersebut. Justru ia lebih bersikeras untuk meneruskan revolusi kakeknya dan terus-menerus memerangi Bani Umayyah sampai titik darah penghabisan. Penganut sekte Zaidiyah ada dua golongan. Yang pertama, sekte Zaidiyah klasik dan sekte Zaidiyah modern. Sekte Zaidiyah klasik ini ada Al-Batariyah atau As-Salihiyah. Mereka adalah pengikut Al-Hasan bin Shalih bin Hayy yang bergelar Al-Abtar. Di antara pernyataan sekte Al-Batariyah adalah
Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib adalah manusia paling utama setelah Rasulullah dan orang yang paling berhak menduduki jabatan al-imamah. Sesungguhnya pembayatan Abu Bakar dan Umar itu tidak salah, sebab diamnya Ali dari mendapatkan haknya karena dia telah menyerahkan haknya menjadi khalifah kepada keduanya itu Abu Bakar dan Umar. Yang demikian adalah seperti posisi seseorang yang mempunyai hak atas orang lain. Kemudian seseorang ini tidak mengambil haknya dan memberikannya kepada orang tersebut. Akan tetapi, sekte Al-Batriyah ini mengambil sikap tawakuf mengenai Utsman bin Affan. Sekte Al-Batriyah merupakan sekte Syiah yang paling baik menurut ahli sunnah wal jamaah dari dua sekte Zaidiyah klasik yang lain. Yang kedua ada As-Sulaimaniyah atau Al-Jaririyah. Mereka adalah pengikut Sulaiman bin Jarir Ar-Ruqi. Mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang imam, sedangkan baiat kepada Abu Bakar dan Umar adalah salah. Abu Bakar dan Umar ini tidak berhak menyandang wasik atas pembayatan mereka menjadi khalifah dari arah yang takwil, karena keduanya telah menakwil dan takwil mereka berdua salah. Yang ketiga adalah Al-Jarudiyah. Mereka adalah pengikut Abu Al-Jarud yang mempunyai alam kunya atau panggilan Abu An-Najm Ziyad bin Al-Munzir Al-Amzani Al-Hurasani Al-Abdi. Diperkirakan dia wafat antara tahun 150 sampai 160 Hijriah. Berdasarkan pendapat yang kuat, pertama-tama dia menuntut ilmu kepada Muhammad Al-Bakir, menjuluki Abu Al-Jarud dengan Sarbub. Sarbub adalah nama setan yang buta yang tinggal di lautan. Lalu Zaidiyah modern. Zaidiyah modern ini ada Al-Mutarifiyah. Sekte Al-Mutarifiyah dikenal pula dengan nama Zaidiyah Muqtari'ah atau buatan. Mereka adalah pengikut Mutarif bin Syihab. Sekte Al-Mutarifiyah sangat minim karena penganut sekte ini tersebar dan tercerai-berai serta mengalami pembodohan. Imam Ahmad bin Sulaiman telah menelaah beberapa karya untuk membantah sekte Al-Mutarifiyah, di antaranya Arisalah Al-Hasimiyah Li'un ad-Dalal min Muzahib Al-Mutarifiyah Al-Junhal. Sekte Al-Mutarifiyah ini mempunyai banyak penganut di Yaman pada abad ke-6 Hijriah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Intan Roda Ulfa dari Tadris IPA, NIM saya T2017-10052. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlul, kemudian As-Sunnah, kemudian baru Al-Jamaah. Nah, Ahlul artinya keluarga, golongan, atau pengikut. Kemudian As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi SAW. Yang ketiga ada Al-Jamaah, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kata Al-Jamaah ini diambil dari sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man arada buhatul al-jannati falyalzam al-jamaah." Artinya, barang siapa yang menginginkan buhabuta al-jannah, maka hendaklah ia komitmen untuk menetapi al-jamaah, dalam kurung kelompok yang menjaga kebersamaan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2091.
Lebih jelasnya, menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menyebutkan dalam kitabnya Ziyadat Thaliqat halaman 23 sampai 24 yang berbunyi, adapun Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut saat ini terhimpun dalam mazhab 4, yaitu pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, dari definisi ini dapat dipahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya. Kemudian dalam urgensinya dalam kehidupan modern saat ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan yang lain. Nah, di antaranya yang pertama, memberikan perhatian besar kepada kitab Allah atau Al-Quran, baik hafalan, bacaan, dan tafsirnya. Kemudian memberikan perhatian besar kepada hadis melalui pengetahuan dan pemahaman mereka tentangnya, membedakan yang sahih dan yang dhaif dan yang palsu. Hal ini karena keduanya adalah sumber utama pengambilan ilmu dan mengikuti ilmu tersebut dalam amal perbuatan. Yang kedua, mereka memasuki agama secara menyeluruh, beriman kepada semua kitab Allah, beriman kepada nas-nas janji dan ancaman, nas yang menetapkan sifat Allah serta menolak yang tidak patut baginya. Mereka atau Ahlussunnah wal Jamaah ini menggabungkan antara keimanan terhadap qada dan qadar Allah dengan adanya kehendak hamba untuk melakukan pilihan. Mereka juga menggabungkan ilmu dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, mengikuti para ulama yang membawa petunjuk dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Yang keempat, berpegang pada posisi pertengahan. Dalam perkara iman, mereka berpegang pada posisi pertengahan antara kelompok yang berlebihan dan kelompok yang melalaikan. Kemudian yang kelima, berusaha menyatukan umat muslim dalam pertikaian di atas kebenaran dan menyatukan barisan mereka di atas tauhid dan ittiba dan menjauhkan diri dari semua sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Kemudian yang keenam, berdakwah kepada Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang ketujuh, bersikap bijaksana dan adil. Mereka memperhatikan hak-hak Allah Ta'ala dan bukan hak pribadi atau golongan. Kemudian yang kedelapan, memiliki kesatuan dalam pemahaman dan kesamaan dalam pendirian. Yang kesembilan, bersikap baik dan penuh kasih sayang dan berakhlak baik kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Indrajaya, T 2017-158 dari Tadris IPA, ingin menjelaskan materi tentang materi Syiah dan Ahlussunnah. Materinya adalah tentang aliran Maturidiyah. Baik, Maturidiyah adalah aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Ini merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional dan tradisional. Aliran ini berkembang di tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai masalah kemampuan akal manusia. Pada dasarnya, aliran Maturidiyah memiliki banyak persamaan dengan Asy'ariyah. Namun, dalam beberapa hal, Maturidiyah menempatkan akal pada posisi yang tinggi. Menurut Al-Maturidi, Tuhan bersifat non-material sehingga ia tidak mempunyai bentuk jasmani mengenai perbuatan manusia. Al-Maturidi berpendapat bahwa manusia dapat berbuat sekehendak hatinya. Ia bebas berbuat dan bertindak. Perbuatannya itu tidak dapat disandarkan pada Tuhan. Di samping itu, menurutnya, kekuasaan Tuhan itu terbatas karena adanya janji-janji Tuhan dan Tuhan harus menepati janji-janjinya itu. Sesuai dengan pernyataan Tuhan sendiri, kendati gigih menyerang Mu'tazilah dalam beberapa hal, aliran Maturidiyah memiliki persamaan dalam Mu'tazilah, baik Maturidiyah maupun Mu'tazilah.
Keduanya sependapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang samar dalam Al-Quran harus ditakwilkan. Persamaan lainnya adalah hal kemampuan akal Al-Maturidi menganggap bahwa dengan akalnya manusia mampu mengetahui adanya Tuhan, menilai baik atau buruk suatu perbuatan, dan mengetahui kewajiban syukur kepada Tuhan. Untuk materi kedua yaitu biografi tentang tokoh pendiri Al-Maturidiyah. Nama lengkap beliau yaitu Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarqandi. Biasa beliau dipanggil Al-Maturidi. Beliau dilahirkan di Maturid, Samarkand, salah satu kota besar di Asia Tengah. Tahun kelahirannya tidak diketahui dengan pasti. Diduga beliau lahir sekitar tahun 238 atau 853. Berdasarkan keterangan bahwa beliau pernah berguru pada Muhammad ibnu Muqatil al-Razi yang wafat pada tahun 248 atau 862. Atas asumsi ini, berarti Al-Maturidi lahir pada masa pemerintahan Al-Mutawakkili. Salah seorang khalifah Abbasiyah, Al-Maturidi menerima pendidikan yang cukup baik dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman di bawah asuhan 4 ulama terkemuka pada masa itu, yaitu Syekh Abu Bakar Ahmad ibnu Ishaq, Abu Nasir Ahmad ibnu Al-Abbas ibnu Al-Husain Al-Ayadi Al-Ansari Al-Faqih Al-Samarqandi, Nasir ibnu Yahya Al-Bakhi, dan Muhammad ibnu Muqatil Ar-Razi. Mereka adalah murid-murid Abu Hanifah. Pokok pemikiran Maturidiyah. Bagian ini akan difokuskan kepada 3 kajian, yaitu manusia, Tuhan, dan alam. Ada penyimpangan sedikit. Dalam tulisan ini akan dimulai dari aspek tentang teori pengetahuan Maturidiyah yang sebenarnya masuk dalam kajian tentang manusia. Penyimpangan ini dilakukan karena di samping untuk memberikan wawasan awal mengenai epistemologi, Maturidiyah juga sekaligus untuk memberikan kemudahan memahami pemikiran teologinya dalam ketiga kajian tersebut. Untuk yang kedua yaitu pemikiran tentang manusia. Al-Maturidi telah mencoba memadukan antara peranan tradisi dan akal dalam kesatuan organik. Keduanya dianggap saling melengkapi dan bergantung. Persoalan peranan akal senantiasa dihubungkan dengan wahyu. Peranan akal difokuskan kepada 4 macam persoalan, yaitu 1. Kemampuan akal untuk mengetahui Tuhan. Yang kedua, kemampuan akal untuk mengetahui kewajiban mengenai Tuhan. Yang ketiga, kemampuan akal untuk mengetahui baik dan jelek. Yang keempat, kemampuan akal untuk mengetahui kewajiban melakukan yang baik dan mencegah dari yang jelek. Untuk yang ketiga yaitu penciptaan alam. Pertanyaan teologis berkenaan dengan penciptaan alam ini meliputi bagaimana alam ini terjadi, sejak kapan ia ada, dan mengapa alam itu ada. Menurut Al-Maturidi, alam diciptakan oleh suatu yang abadi, yang maha hidup dan punya kekuasaan, yaitu Allah. Alam ada bukan karena terjadi dengan sendirinya atau hanya kebetulan. Oleh karena itu, alam diciptakan maka ia punya permulaan waktu, bukan dari keabadian. Dan karenanya, alam itu tidak abadi atau temporal. Baik, itulah dari materi saya. Bila mana ada tutur kata yang tidak pantas diucapkan ataupun ada ucapan yang salah menurut teman-teman, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Fikri Indrajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.